Hampir 3 bulan, kita tidak berjumpa secara fisik di gedung gereja. Sedih, rindu, gelisah. Tapi bukannya pemerintah sudah memberi izin untuk membuka rumah ibadah? Mari kita mengingat bahwa gereja hadir untuk membawa pesan kehidupan dan bukan sebaliknya. Pembukaan kembali ruangan ibadah serta aktivitas di gedung gereja akan kita lakukan setelah semua protokol dapat kita terapkan secara cermat. Keterpisahan secara fisik dan pergumulan hidup di masa krisis seringkali membuat kita merasa sendirian dan kesepian. Namun, kamu tidak sendiri. Gereja tidak menutup pintu bagi Anda yang rindu untuk undur sejenak dari rutinitas kehidupan sehari-hari dan menemukan ruang yang teduh untuk berdoa secara pribadi. Pada jam-jam konseling, kami juga menyediakan pelayanan doa bagi Anda yang membutuhkan. Anda juga dapat meletakkan pokok-pokok doa Anda di dalam kotak doa yang akan disediakan secara khusus untuk kami bawa di dalam doa bersama dengan umat yang lain. Kamu tidak sendiri. Gereja hadir bersama Anda sebagai sahabat di dalam doa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kebaktian Minggu 5 Juli 2020 mengambil tema The New Normal yang akan disampaikan oleh Penatua Katalia Kurnia Gunawan. Sebelum memulai ibadah, mari kita mendengarkan nats panggilan yang terambil dari Mazmur 138 ayat yang kedua. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergaung, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian.
segala kuasa padanya. Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terperi yang kepadamu diberi. Tidakkah itu kau rasa? Jemaat Tuhan, marilah kita mengawali ibadah ini dengan bersama mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang perubahan. Perubahan adalah sesuatu yang pasti akan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Ada perubahan yang terjadi secara alamiah, seperti misalnya perubahan fisik seiring dengan pertambahan usia. Tapi ada juga perubahan yang terjadi karena faktor eksternal, seperti situasi sosial yang berkembang, struktur yang diperbarui, atau mungkin kehadiran seseorang yang memberikan sebuah arahan yang baru. Nah, hari ini, saudara, kita berada dalam perubahan situasi pasca pandemi COVID-19, atau seringkali kita sebut sebagai the new normal. Nah, perubahan ini tentulah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, bahkan menguak sebuah kenyataan bahwa kita akan menjalani kehidupan yang tidak lagi sama dengan sebelumnya. Nah, lalu di dalam situasi yang tidak menentu seperti ini, sikap apakah yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita justru memilih untuk menjadi pribadi yang hanya berkutat di dalam zona nyaman dan memiliki cara pandang negatif terhadap perubahan, atau sebaliknya, kita mau untuk terus melihat karya kebaikan Tuhan dalam setiap situasi yang terjadi? Saudara, mari pada saat ini Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk mengakui segala kerapuhan dan kesalahan kita. Kita yang seringkali mengeraskan hati, kita yang sering kali memilih untuk dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif dan pada akhirnya membatasi karya Tuhan dalam hidup kita. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami jika kami seringkali bersungut-sungut dan tidak mampu untuk melihat karya kebaikan-Mu. Kami memilih untuk berkutat dalam zona nyaman kami. Kami memilih untuk hidup dalam kenyamanan duniawi sehingga sering kami tidak peka untuk mendengar kehendak-Mu. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu melingkupi kami untuk dapat mendengar suara-Mu, melihat kebaikan-Mu, dan menjadi semakin serupa dengan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa merancangkan hal yang baik buat setiap kami. Dan kami mau terus berjalan dalam rancangan-Mu, meskipun sulit, meskipun berat, tetapi kami yakin tangan-Mu terus menopang kami, memberikan kami pengharapan, serta kelegaan. Terima kasih Tuhan. Amin. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah,
hadirku, di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah pandu, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milikmu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah pandu, bersabdalah ya Tuhan. Saudara, mari bersama kita memohon bimbingan dan pertolongan Tuhan agar kita dapat memahami dan juga menjadi pelaku firman-Nya. Kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk dapat duduk diam di kaki-Mu, membuka hati, pikiran, dan telinga kami untuk disirami dengan air hidup, yaitu firman-Mu. Kami tahu Tuhan, sebagai manusia, kami tak hanya hidup dari roti atau makanan fisik saja, tapi justru kami lebih memerlukan makanan rohani yang adalah firman-Mu, yang dapat menjadi kekuatan bagi setiap kami, yang juga mengoreksi perilaku kami, sehingga kami menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang berkarya di dalam hati setiap kami, memberikan hikmat, memampukan kami untuk memahami firman-Mu, dan terlebih lagi melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-25 hingga ke-30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Dilanjutkan dengan ayat 25 hingga 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara, pada awal tahun 2019 atau awal tahun lalu, ada salah satu challenge atau tantangan yang cukup terkenal di media sosial, yaitu 10 years challenge, ya, atau tantangan 10 tahun kalau dibahasakan ke bahasa Indonesia. Nah, apa sih 10 years challenge ini Bapak Ibu? Jadi tantangan ini mencoba untuk mengajak para pengguna media sosial atau netizen untuk mengunggah ya, atau mengupload 2 foto mereka di waktu yang berbeda dalam rentang waktu 10 tahun. Ya. Nah, karena challenge ini muncul pada tahun 2019, maka kita diminta untuk mengupload foto kita ketika kita di tahun 2009 dan mencoba membandingkannya dengan foto diri kita pada tahun 2019. Ya, jadi dijejerkan seperti itu. Foto tahun 2009 dan foto tahun 2019. Nah, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara mengikuti challenge atau tantangan ini atau tidak, ya. Kalau di sini ada teman-teman muda yang mengikuti ibadah online pada saat ini, rasanya mungkin tahu, ya, up to date dengan challenge ini dan mungkin juga mengikutinya, ya. Saya sendiri juga sempat mengikuti challenge ini, Bapak Ibu Saudara. Bahkan saya tidak hanya mencoba untuk membandingkan foto saya di tahun 2019 dengan tahun 2009, ya, tapi saya coba iseng untuk tarik mundur 10 tahun lagi, ya. Jadi saya coba untuk cari foto saya tahun 1999, ya. Lalu saya bandingkan dengan foto tahun 2009 dan foto tahun 2019, ya. Dan hasilnya itu luar biasa membuat saya ketawa sendiri, Bapak Ibu. Tahun 99 itu waktu saya umur 5 tahun, ya. 2019 itu saya umur 25 tahun, begitu ya. Nah, ketika melihat foto itu, saya merasa lucu dan ketawa sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Karena selain tubuh dan wajah yang pastinya udah beda, begitu ya. Nggak mungkin kan foto saya umur 5 tahun dan 25 tahun posturnya bisa sama. Nggak mungkin ya, pasti kita semua bertumbuh. Cuma masalahnya kita ini bertumbuh ke atas atau bertumbuh ke samping, begitu kan ya. Saya pribadi sih merasa saya nggak terlalu bertumbuh ke atas banget Bapak Ibu, karena kok rasanya untuk tipikal umur saya agak cukup pendek begitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu selain perubahan fisik, ya, saya juga melihat ada perubahan cara berpakaian, ada perubahan pose berfoto, perubahan latar belakang, perubahan kualitas foto, ya. Tentunya foto tahun 2019 kualitasnya jauh lebih bagus dibandingkan dengan foto tahun 99, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari challenge sederhana ini sebetulnya kita diajak untuk melihat satu kenyataan. Apa itu? Bahwa kita terus berubah. Bahwa diri kita terus berubah dan kita pun juga hidup di dalam dunia dan juga masa yang tidak akan pernah berhenti, tidak akan stagnan, tetapi terus-menerus dinamis. Nah, itulah kenapa ada seorang filsuf Yunani yang bernama Heraklitus yang pernah mengemukakan pemikirannya demikian, Bapak Ibu. There is nothing permanent except change. Tidak ada sesuatu yang konstan dan permanen kecuali perubahan itu sendiri. Nah, itu berarti bagi Heraklitus, perubahan adalah sesuatu yang pasti akan terjadi di dalam kehidupan setiap orang. Bukan hanya soal perubahan style berpakaian atau model rambut, ya, yang seringkali memang menjadi upaya yang kita sengaja, begitu ya, untuk membuat penampilan lebih oke, ya. Kita ganti style rambut, kita ganti style berpakaian. Tapi yang saya maksud bukan perubahan yang seperti itu, Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita pada saat ini, kita pun juga berhadapan dengan perubahan-perubahan yang kerap kali terjadi di luar kendali dan di luar harapan kita. Perubahan situasi sosial, perubahan struktur, ya, seringkali itu kan terjadi di luar kendali dan juga harapan kita. Dan pertanyaannya,
Bagaimana kita berhadapan dengan perubahan yang terjadi di luar ekspektasi dan juga harapan kita? Apa respon kita? Apa sikap kita? Nah, mungkin ada sebagian orang Bapak Ibu yang mencoba untuk menyambut perubahan dengan optimis, dengan antisipatif, ya. Nah, biasanya orang-orang seperti ini adalah memang mereka yang menyukai tantangan. Tapi mungkin ada sebagian besar yang lain yang menyambut perubahan dengan rasa takut, rasa khawatir. Bahkan mungkin langsung menyatakan penolakan, saya tidak mau berubah. Saya tidak terima terhadap perubahan ini. Kenapa? Tentu ada berbagai macam alasan yang bisa kita berikan, ya. Bisa jadi saudara, orang tidak mau berubah karena apa? Karena dia merasa bahwa dia sudah berada di comfort zone. Dia sudah merasa berada di zona nyaman. Sehingga perubahan itu dipandang sebagai satu interupsi yang mengganggu kestabilan hidup yang sedang dijalani. Bisa juga orang tidak mau berubah karena khawatir. Khawatir kenapa? Khawatir bahwa apa yang saya miliki, apa yang selama ini menjadi pegangan dan orientasi hidup saya akan hilang begitu saja. Bisa jadi seperti itu. Lalu ada juga yang lain, orang tidak mau berubah karena apa? Karena takut menuai kegagalan. Takut gagal, takut bangkrut, ya, takut menghadapi situasi yang lebih buruk, ya. Padahal Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa tidak semua perubahan akan selalu membawa kita pada situasi yang lebih buruk. Tidak semua perubahan akan selalu membawa kita pada kegagalan. Sangat mungkin Bapak Ibu ada hal baik yang bisa kita rasakan dan kita alami ketika justru kita berani untuk menghadapi perubahan itu. Malah justru Bapak Ibu, kalau kita selalu membiarkan diri kita di dalam kondisi statis, kalau kita selalu membiarkan diri kita berada dalam zona nyaman, mungkin saja kita kehilangan kesempatan untuk menerima sesuatu yang lebih baik dan berharga di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam bacaan Injil kita tadi, ya, kita melihat ada dua tokoh yang disebutkan, yaitu Yesus dan juga Yohanes Pembaptis. Siapa mereka? Kita tahu bahwa mereka adalah sosok yang hadir untuk membawa perubahan dan juga pemulihan bagi masyarakat Yahudi pada saat itu. Tapi justru Bapak Ibu Saudara, kehadiran dua tokoh ini yang mencoba untuk membawa perubahan dan pemulihan tidak diterima, tapi justru ditentang, ditolak oleh para pemuka agama Yahudi. Nah itulah kenapa Bapak Ibu, Yesus sangat bingung. Yesus tidak mengerti dengan jalan pemikiran mereka, sehingga di ayat 16 dikatakan, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Ya. Lalu selanjutnya Yesus mengumpamakan sikap penolakan mereka itu seperti anak-anak yang duduk di pasar. Ya. Apa itu maksudnya anak-anak yang duduk di pasar Bapak Ibu? Maksudnya seperti ini. Jadi pada masa Yesus hidup di masa itu, ya, ada anak-anak yang sering bermain di pasar, ya, dan permainan yang biasanya mereka lakukan itu adalah bermain peran, atau bahasa kerennya itu role play, ya. Jadi mereka sering mengambil peran seolah-olah berpura-pura menjadi seseorang seperti itu, ya. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, di tempat asal saya di Jakarta itu ada satu playground atau tempat bermain yang namanya itu Kidsania. Nah ini mungkin Bapak Ibu Saudara, teman-teman muda, ya, tidak tahu nih apakah ada anak-anak yang sedang mengikuti ibadah online, mungkin tahu tempat yang namanya Kidsania ini, ya. Saya sendiri pernah ke Kidsania itu dan sangat menyenangkan sekali main di Kidsania. Kenapa? Karena di Kidsania itu Bapak Ibu Saudara memungkinkan setiap anak untuk bermain peran, ya, mengambil peran beberapa pekerjaan yang biasanya dilakukan orang-orang dewasa. Misal, ya, di Kidsania itu bisa jadi pemadam kebakaran, ya, bisa tahu rasanya jadi artis itu seperti apa,
ya, jadi pembawa berita itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah, permainan peran ini ternyata juga ada sejak masa lampau, ya. Anak-anak yang hidup di masa Yesus, mereka pun juga suka bermain role play, ya. Tapi mereka sukanya itu bermain peran-peranan tentang pernikahan dan juga kematian. Nah, hanya yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, ada sesuatu yang agak unik dari permainan peran ini. Apa? Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Di dalam role play pernikahan, ya, ketika ada anak yang sudah siap untuk berperan seolah-olah sebagai mempelai perempuan dan mempelai laki-laki, ya. Lalu ada pemain musik yang sudah siap, tapi justru anak-anak yang harusnya menari, ya, yang menghantarkan mempelai itu menuju ke pelaminan, ya, mereka tidak melakukan bagiannya, mereka tidak menari. Nah, begitu juga halnya dalam role play kedukaan. Ketika ada anak yang sudah siap berperan sebagai orang yang meninggal, ya mungkin dia dibaringkan seperti itu, tapi justru orang yang berperan sebagai peratap, ya, dia tidak meratap, dia tidak berkabung, ya. Nah, itulah kenapa tadi Yesus mengatakan di ayat 17, kami meniup seruling bagimu, tapi kamu gak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Nah, jadi saudara, kalimat ini merupakan teguran Yesus kepada para pemuka agama Yahudi dan mereka yang menolak dia. Karena apa? Karena sesungguhnya Yesus sudah hadir untuk membawa kabar sukacita. Yesus sudah hadir untuk meniup seruling, ya. Karena kita tahu bahwa kehadiran Yesus senantiasa membawa Injil, ya. Yesus senantiasa memberitakan Injil, dan Injil itu adalah kabar sukacita. Tapi orang-orang di masa itu tidak menyambut kabar sukacita itu seperti anak-anak yang tidak menari ketika seruling itu dimainkan. Nah, demikian juga halnya ketika Allah mengumandangkan kidung duka, ya. Yang dalam konteks ini pesan pertobatan yang dibawakan oleh Yohanes Pembaptis. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu kan sangat keras dan frontal sekali dalam membawakan pesan pertobatan. Karena apa? Karena begitu bobroknya kehidupan beragama dan sosial pada masa itu. Tapi nyatanya orang-orang di masa itu juga tidak sadar akan betapa memprihatinkannya hidup beriman mereka. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, dua sosok ini, baik Yesus dan Yohanes Pembaptis, ya, mereka membawa kabar yang menuntun orang-orang Yahudi pada satu perubahan menuju hidup yang lebih baik. Tapi justru Yohanes dan Yesus dianggap sebagai orang aneh. Yohanes dibilang sebagai orang yang kerasukan setan, ya. Yesus dikatakan sebagai peminum dan pelahap hanya karena Yesus dianggap sering makan bersama dengan para pendosa. Dan ini tentu sikap yang sangat memprihatinkan. Karena apa? Bukan berarti mereka tidak ngerti, bukan berarti mereka tidak paham siapa Yesus itu, siapa Yohanes Pembaptis itu. Mereka jelas mengerti, mereka jelas paham. Karena mereka mempelajari nubuat tentang kedatangan Sang Mesias. Tapi mengapa mereka menolak kehadiran Yesus dan juga Yohanes Bapak Ibu? Karena mereka sudah berada di dalam zona nyaman. Mereka sudah merasa aman dan nyaman dengan kedudukan mereka, dengan kehormatan mereka, dengan pengaruh besar yang mereka punya di masyarakat, untuk memberikan begitu banyak beban kepada umat Yahudi dengan berbagai macam peraturan yang membelenggu, sehingga pada akhirnya mereka menjadi orang yang intoleran terhadap perubahan. Dan mereka juga menjadi tertutup kepada sosok yang menyerukan perubahan tersebut. Karena sekali lagi, mereka tidak siap untuk melepaskan zona nyaman mereka. Mereka tidak siap untuk melepaskan apa yang mereka miliki, untuk sebaliknya menerima sesuatu yang jauh lebih berharga. Apa itu sesuatu yang jauh lebih berharga? Karya keselamatan Allah dan hidup beriman
yang bukan dilandasi oleh berbagai macam peraturan, tapi hidup beriman yang dilandasi oleh kasih karunia Allah yang memerdekakan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, di ayat 25 Yesus menyatakan demikian. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, apa maksud dari perkataan Yesus ini Bapak Ibu? Yesus ingin menyatakan bahwa kebenaran dan kebaikan Tuhan tidak akan mungkin disambut dan dipahami oleh mereka yang memang tidak berfokus kepada Dia. Kebaikan Tuhan tidak akan dapat dirasakan dan dialami oleh mereka yang mengeraskan hati dan menutup diri terhadap karya Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, sepintar apapun kita di mata orang lain, sehebat apapun kita di mata dunia, tapi kalau kita tidak memiliki kerendahan hati, kalau kita tidak merendahkan diri kita dan terbuka terhadap karya Allah, maka tentulah kita nggak akan bisa untuk memahami apa sih maksud Tuhan dalam situasi yang diizinkan untuk terjadi. Nah, begitu juga halnya orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Saudara, mereka itu orang yang sangat pintar, secara intelektual mereka dikenal cakap dan sangat terpelajar. Akan tetapi sayangnya, hikmat dan kepandaian yang mereka miliki tidak membuat mereka peka untuk menyambut kedatangan Yesus. Tapi justru mereka menggunakan hikmat dan kepandaian mereka untuk apa? Untuk tetap mempertahankan zona nyaman mereka. Dan pada akhirnya membuat berbagai macam alasan, membuat berbagai macam excuse untuk menolak kehadiran Sang Pembawa perubahan. Nah, oleh karena itu Yesus menyatakan bahwa karya kebaikanku hanya dapat dirasakan, hanya dapat dialami dan juga dinyatakan kepada orang-orang kecil. Di mana orang kecil yang dimaksud adalah mereka yang punya kerendahan hati. Mereka yang senantiasa memohon hikmat untuk bisa melihat karya Allah di dalam peristiwa yang terjadi. Dan mereka yang rela hati bersedia untuk diinterupsi oleh Allah dan mengalami karya pemulihannya. Nah, memang pada saat itu Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang menerima Yesus adalah mereka yang secara status sosial itu terpinggirkan. Mereka yang secara status sosial itu diremehkan, ya, para pemungut cukai, orang-orang berdosa lainnya. Tapi justru merekalah yang punya kerendahan hati. Merekalah yang selalu menyerahkan diri mereka karena mereka merasa bahwa saya sangat membutuhkan pemulihan. Saya sangat membutuhkan bimbingan dan tuntunan. Dan karena itu saya mau membuka hati saya. Saya mau menyerahkan diri saya untuk hidup di dalam bimbingan Tuhan. Nah, jadi sekali lagi poinnya Bapak Ibu Saudara, hanya orang-orang yang dengan sungguh menyerahkan diri di dalam tuntunan Tuhan, maka merekalah yang mampu untuk menyelami karya kebaikan Tuhan di dalam setiap peristiwa yang terjadi. Dan itulah kenapa perkataan Yesus yang terkenal, ya, kita tentu bersama tahu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, perkataan ini menjadi undangan Kristus bagi orang-orang di masa itu yang begitu lelah dengan berbagai tuntutan peraturan keagamaan. Harus melakukan ini, harus melakukan itu. Tapi sebaliknya, mereka diajak untuk melihat bahwa hanya di dalam Kristuslah terdapat kelegaan. Di mana kelegaan itu yang dimaksud adalah pemulihan, pengharapan, dan juga kesegaran di dalam hidup bersama dengan Kristus. Saudara, kalau kita berbicara soal hidup
bersama Kristus, hidup di dalam Dia, itu bukan berarti kita sedang melepas dan melempar tanggung jawab kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan berarti hidup di dalam Kristus menerima kelegaan, oh itu berarti saya akan dijauhkan dari tantangan dan ketidaknyamanan. Bukan seperti itu. Tapi Kristus mengajak kita untuk menghadapi segala tantangan di dalam melakukan karya Allah bersama dengan Dia. Itulah yang membuat hidup tak lagi dijalani dengan berat. Ketika kita tahu bahwa kita tidak sendiri, ketika kita menyadari bahwa kita hidup di dalam kasih karunia-Nya dan kita selalu melangkah bersama dengan Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita bersama melihat situasi yang berubah pasca pandemi COVID-19. Dan situasi yang tentu kita sama-sama tahu ini mempengaruhi berbagai segi aspek kehidupan kita. Kita semua sama-sama mengalami hal ini ya, tanpa pandang bulu ya, perempuan, laki-laki, usia tua, usia muda, kita bersama menghadapi peristiwa ini sehingga timbul istilah yang disebut new normal ya. Nah, ada banyak ahli yang mengatakan bahwa pasca pandemi kita akan menjalani kehidupan yang tidak sama lagi dengan sebelumnya. Saudara, mungkin kita bisa merasa bahwa situasi ini, situasi pandemi ini sangat mengganggu kehidupan yang sudah kita jalani di hari-hari sebelumnya. Kalau sebelumnya kita merasa sudah begitu nyaman dengan segala stabilitas yang kita jaga, tapi kok seolah-olah situasi pandemi ini menginterupsi rutinisme kita, aktivitas kita, bahkan mungkin menghentikan segala rencana yang kita buat untuk hari ke depan. Saya sudah punya plan mau ke sini, saya sudah punya plan ke situ, saya sudah punya plan membuka usaha ini, tapi semuanya akhirnya enggak jadi, harus ditunda. Mungkin kita merasa bahwa pandemi ini menginterupsi kehidupan kita dengan berbagai rencana yang sudah kita buat. Tapi pada firman Tuhan pada hari ini, kita mau sama-sama belajar. Saudara, seni menghadapi perubahan adalah ketika kita bisa dengan rendah hati dan rela hati melepaskan beberapa hal yang mungkin tanpa kita sadari sudah menjadi zona nyaman kita, dan sebaliknya kita bersiap untuk menerima berbagai peluang, berbagai pengalaman, dan juga kesempatan yang baru. Saya ulang sekali lagi saudara, seni menghadapi perubahan adalah ketika kita dengan rendah hati dan rela hati melepas pergikan beberapa hal yang mungkin tanpa kita sadari telah menjadi zona nyaman kita, dan kita bersiap untuk menerima, letting come, berbagai peluang, berbagai pengalaman, dan juga kesempatan yang baru. Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, mereka diajak untuk melepas pergikan zona nyaman mereka, kedudukan mereka, kehormatan, cara hidup yang mendukakan hati Tuhan dan seringkali menindas sesama mereka. Mereka diajak untuk berproses dan terbuka, menerima karya keselamatan Allah dan hidup di dalam pertobatan. Tapi sayang, bahwa ketika mereka diberi kesempatan itu, ketika mereka diberi kesempatan untuk mengalami karya Allah yang membawa pemulihan, mereka lebih memilih untuk apa? Untuk membatasi karya Allah dengan pemikiran mereka sendiri. Mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka kehilangan kesempatan berharga untuk mengalami karya kebaikan Allah karena kerasnya hati mereka. Dan pertanyaannya, bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Bagaimana dengan respon kita terhadap situasi new normal yang terjadi pada saat ini? Nah Bapak Ibu, saya pernah membaca satu quote atau kata-kata bijak yang bertuliskan seperti ini. Konon, hidup itu hanya berisi 10% peristiwa yang dialami dan 90%
berisi respon atau sikap kita atas peristiwa yang terjadi, ya. Jadi poin yang mau diangkat apa, saudara? Bahwa keadaan atau situasi yang dihadapi ya tidak akan pernah membentuk diri kita. Tapi respon kita terhadap situasi itu yang pada akhirnya define us, membentuk diri kita. Sehingga pertanyaan yang penting adalah respon apa yang kita tunjukkan di tengah perubahan situasi ini. Apakah kita sudah bersedia menjadi orang-orang kecil yang memiliki kerendahan hati dan juga kepekaan untuk melihat karya kebaikan Allah? Atau justru kita memilih untuk menjadi seperti orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang mengeraskan hati mereka dan terus berkutat di dalam zona nyaman? Saudara, percayalah bahwa Tuhan kita dapat berkarya untuk mendatangkan kebaikan dalam berbagai situasi yang kita hadapi. Dan kalau kita berbicara tentang kebaikan Tuhan itu gak hanya hadir melalui karya-karya mujizat yang spektakuler, saudara. Tapi Allah juga bisa hadir melalui hal-hal yang biasa, bahkan juga melalui situasi yang tidak menyenangkan. Sehingga kalau situasi yang terjadi pada saat ini mungkin di luar ekspektasi kita, di luar dari apa yang kita harapkan, ketika keadaan mungkin mengharuskan kita untuk keluar dari zona nyaman, keluar dari kebiasaan yang kita jalani selama ini, jangan langsung kecewa. Jangan langsung merasa bahwa Tuhan tidak hadir di dalam kehidupan kita. Saudara, kita adalah manusia yang begitu terbatas untuk memahami karya Allah yang tidak terbatas. Dan poinnya adalah, terbukalah pada bimbingan Tuhan. Mintalah hikmat-Nya agar kita bisa melihat setiap peristiwa dengan mata iman. Sehingga fokus kita bukan pada apa yang ingin saya lakukan, apa yang saya rasakan, tapi fokusnya adalah apa yang ingin Allah singkapkan di dalam peristiwa ini. Apa yang Allah ingin untuk saya pelajari dan saya lakukan di masa ini. Karena percayalah bahwa tidak ada sesuatu yang berakhir sia-sia kalau kita melewatinya bersama dengan Allah. Karena Allah dapat mengubah sesuatu yang nothing menjadi something selama kita mau terus berjalan bersama Dia. Selama kita mau terus terbuka terhadap karyanya. Saudara, selamat berjalan bersama Kristus, Sang Harapan dan juga pemberi kelegaan yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita menaikkan pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami tahu bahwa di dalam masa new normal ini, ada banyak hal yang mungkin menuntut adaptasi dari setiap kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, selalu ada karya kebaikan Tuhan di dalam berbagai situasi yang kami hadapi. Dan kami mau terus merendahkan diri kami di hadapan-Mu, agar kami juga menerima sesuatu yang berharga dan terus mengecap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami terus berdoa bagi para pasien yang terinfeksi COVID-19. Ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memberikan pemulihan kepada mereka melalui isolasi yang mereka lakukan, baik di rumah sakit maupun karantina mandiri di rumah ataupun di hotel dan berbagai tempat lainnya. Tuhan, berikanlah sukacita dan semangat di dalam hati mereka. Berikanlah mereka juga hikmat untuk dapat terus menjaga kesehatan mereka, mengikuti peraturan-peraturan yang diberikan, sehingga pada akhirnya mereka memperoleh pemulihan yang sempurna dan mereka boleh beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berduka bersama dengan keluarga dari pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Tuhan, kiranya Engkau terus menyatakan karya penghiburan dan pengharapan kepada setiap mereka, sehingga di dalam perubahan situasi ini mereka juga boleh terus melihat kasih Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa bagi para dokter dan perawat medis di seluruh Indonesia, mereka yang terus-menerus berjuang menjadi perpanjangan karya tangan-Mu untuk memberikan pemulihan kepada para pasien, baik karena COVID-19 ataupun bukan. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang melindungi mereka. Kiranya Engkau sendiri yang menguatkan mereka. Berikanlah kepada mereka kesehatan yang prima, juga semangat bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja kami, GKI Manyar ini. Tuhan, pakailah kami agar dapat selalu menjadi perpanjangan karya kasih Tuhan. Biarlah di dalam keterbatasan ini, Tuhan juga dapat memakai kami dengan segala talenta, segala sumber yang Tuhan berikan kepada kami. Sekecil apapun itu, tapi ketika kami melakukannya dengan kasih Tuhan, Tuhan dapat membuatnya menjadi berdampak dan juga bermakna. Kami berdoa bagi pemerintah kami yang juga terus berjuang untuk mungkin mempersiapkan protokol-protokol di masa new normal ini. Kiranya juga Tuhan memberkati dan memberikan hikmat
bagi para pemimpin kami. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, dan sukacita di dalam melayani warga masyarakat. Terima kasih Tuhan, inilah segala seru dan doa permohonan kami. Yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kini tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 115 ayat ke-12 sampai dengan ke-15. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberikan pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank GKI Manyar yang tertera di layar, melalui pemindaian QR Code GKI Manyar, atau mengumpulkan persembahan dalam amplop dan dibawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Mari kita memuji Tuhan dari gedung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Dengan bangkit berdiri, mari kita membawa persembahan ini dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk kehidupan, penyertaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur Tuhan saat ini di tengah keterbatasan kami untuk mengikuti ibadah, kami tetap mengingat untuk memberikan persembahan syukur kepadamu. Tuhan, ajarlah kami untuk memberikan persembahan yang harum, bahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati persembahan ini, kuduskan, agar persembahan ini digunakan dengan sebaik-baiknya
untuk orang-orang yang membutuhkan. Tuhan berkati majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini, juga komisi dan badan pelayanan, agar nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, engkaulah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya Tuhan, kami percaya kepadamu. Berjalanlah dalam iman dan pengharapan kepada Allah, sebab di tengah ketidakpastian hidup ada satu kepastian yang kita miliki, yaitu janji penyertaan Allah. Syukur kepada Allah. Jadilah pribadi yang rendah hati dan teruslah melihat karya kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Ya, kami akan melakukannya dengan sukacita. Kini terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah hari Minggu telah selesai. Selamat mensyukuri berkat dan penyertaan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.